Halo gengs, kembali lagi di Cineplus 21. Ngomongin film, kini Mimin telah merangkum sebuah film zombie Jepang bergenre trailer komedi yang mana film tersebut diadaptasi dari komik dengan judul yang sama, yaitu silakan dibaca sendiri, hehe. Seperti kebanyakan film zombie yang menegangkan, aksi kocak pemeran utama dan orang-orang di sekitarnya yang di luar nalar bakal jadi hiburan tersendiri bagi penonton. Plot ceritanya sendiri terbilang sangat unik dan menyegarkan. Beda dari sejumlah judul film zombie yang pernah kamu tonton sebelumnya. Bisa dibilang, film ini menyajikan kiamat zombie dalam perspektif yang optimis. So, bagaimana keseruan filmnya? Semenarik apa alur ceritanya? Tanpa banyak cangcimeng, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jackie Prod. Berfokus di 1 tahun sebelum wabah menjangkit, waktu itu merupakan hari pertama Tendo bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi sebuah film, dan ia menempati sebuah posisi sebagai anggota dari departemen yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kosaki. Tendo pun langsung disambut oleh seorang wanita yang merupakan seniornya bernama Oktori, dan langsung kesemsem saat pertama kali melihatnya. Sebagai bentuk upacara penyambutan, malam harinya Tendo diajak oleh Kosaki untuk makan bersama dan berkenalan dengan kedua orang yang bernama Yamaguchi dan juga Yoshida, yang merupakan tangan kanan alias Krocho dari Kosaki ini. Selesai makan malam, Tendo pun tak lupa berterima kasih atas upacara sambutan yang diberikan kepadanya dan lalu hendak beranjak pamit pulang. Kosaki pun berkata jika Tendo harus lanjut bekerja. Dia tak boleh pulang ke rumah sebelum pekerjaannya selesai. Tendo pun sempat memaklumi jika sebuah pekerjaan pasti ada lemburnya. Namun nyatanya lembur tersebut bukan beberapa jam cuy, melainkan 2 hari berturut-turut. Ini lembur apa kerja Rodi ya? Saat pulang ke rumah, Tendo benar-benar sangat capek dan tak menyangka jika perusahaannya akan mengeksploitasi dirinya. Bulan demi bulan pun berlalu. Tendo benar-benar seperti budak korporat yang hanya memfokuskan hari-harinya untuk bekerja. Bahkan tak ada hari libur di perusahaannya. Gile nggak tuh? Ditambah lagi, atasannya pun mulai seenaknya memerintah dirinya. Untuk menghilangkan rasa stres, Tendo pun kemudian nongki dengan sohibnya, Kencho, dan menceritakan keluh kesah masing-masing. Tendo pun merasa iri dengan pekerjaan Kencho yang terdengar sangat menyenangkan karena dapat bekerja sesuai hobinya yang suka memasak. Kencho pun menasehati Tendo jika dia terlalu menuruti perintah dari bosnya. Tendo pun seharusnya tak boleh terus-menerus seperti itu. Mendengar jawaban itu, Tendo pun langsung memarahi sahabatnya itu. Dia pun lantas mengungkit-ungkit masa lalu mereka saat Kencho melakukan kesalahan pada final permainan rugby dan hampir membuat mereka adu jotos di sana. 1 tahun pun berlalu dengan kesibukan dan tekanan yang bertubi-tubi. Tendo pun sudah mulai kehilangan semua semangatnya dan mulai berpikir apakah lebih baik resign saja dari pekerjaan ini? Saat hendak berangkat kerja, Tendo melihat tetangga apartemennya yang berubah menjadi zombie. Tendo pun sempat mengira jika ini hanya halunya saja akibat kurangnya tidur oleh selalu sibuk bekerja. Menyadari jika zombie itu bukanlah halusinasinya, Tendo pun langsung lari dari sana. Tak disangka, semua tetangga apartemennya telah berubah menjadi zombie. Di atas apartemen, Tendo pun melihat keadaan kota yang tengah hancur. Bukannya merasa panik dan juga takut, Tendo malah merasa sangat senang sebab dengan begini dirinya tak perlu bekerja lagi. Beberapa jam kemudian, Tendo teringat dengan Tori-chan yang selalu baik kepadanya. Tendo pun berusaha menghubunginya. Barangkali si doi belum terinfeksi oleh gigitan zombie, ya kan? Dan benar saja, Tori-chan masih hidup dan meminta bantuan kepada Tendo. Tendo pun langsung OTW ke sana dengan riang gembiranya.
Saat tengah turun ke bawah, Tendo bertemu Pasutri yang tengah hamil besar. Merasa nggak tega melihatnya, ia pun memberikan permintaan kepada wanita itu barangkali dia membutuhkan sesuatu. Sungguh mulia sekali kan hati pemuda ini? Setelah itu, Tendo pun lantas bergegas dan langsung menuju ke tempatnya Tori-chan. Singkat cerita, setibanya di sana, dia pun melihat Tori-chan tengah begitu ketakutan. Dari arah belakang rupanya ada seseorang lagi yang ternyata direktur perusahaan tempat mereka bekerja. Ternyata Tori-chan ini selingkuhan si bos cuy. Tendo yang sakit hati pun langsung menghajar direktur yang telah menjadi zombie itu cuy. Seakan dia melawan musuh rugby-nya di masa lalu. Sekalian aja ya kan? Saat Tendo akan mengajak Tori-chan pergi, Tori-chan malah berubah menjadi zombie. Sebab dia telah digigit dan pada akhirnya Tendo pun hanya bisa pergi dengan perasaan hampa cuy. Saat malam hari ketika Tendo akan kembali ke kamar apartemennya, dia melihat ke kamar tetangganya yang sebelumnya telah menjadi kacau balau. Padahal Tendo telah membawakan beberapa makanan untuk tetangganya tersebut. Tendo pun langsung bersedih sebab mengira jika tetangganya itu telah tewas. Di kamar apartemennya, Tendo kemudian memiliki sebuah ide jika dia akan membuat 100 keinginan sebelum dirinya menjadi zombie cuy. Yang dimulai dari 100 keinginan terlebih dahulu. Kegiatan yang pertama yaitu membersihkan kamar apartemennya. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah berbelanja tanpa melihat harga. Kemudian mewarnai rambut sesuai selera. Lalu, mengendarai sepeda motor untuk pertama kalinya. Beberapa keinginan pun telah dilakukan oleh Tendo hingga dia merasa sangat senang. Pas di keinginan yang ke-10, Tendo ingin melakukan camping di atas apartemennya dengan memasak sebuah stik. Namun, Tendo melupakan saus dan juga bumbu dari stik tersebut dan dengan bergegas, Tendo pun langsung pergi ke toko terdekat. Setibanya di dalam toko, Tendo dihajar oleh seorang wanita yang mengira dirinya adalah seorang zombie. Wanita itu lantas meminta maaf sebab dia tak tahu jika Tendo masih seorang manusia. Berhubung good looking, Tendo pun langsung jatuh cinta dan auto dengan senang hati memaafkannya. Di luar toko, terdapat beberapa zombie yang mulai berdatangan. Wanita sebelumnya pun langsung menghajar zombie-zombie tersebut. Tendo merasa salut dengan kehebatan wanita itu. Mana cantik, pintar gelut lagi. Wanita itu juga melemparkan sebuah speaker sebagai pancingan zombie. Dari wanita itulah, Tendo pun belajar banyak hal. Tendo pun kemudian mengajak wanita itu untuk mampir ke apartemennya. Namun, dengan sangat cuek, wanita itu menolak ajakannya itu. Yaelah, gagal maning. Ketika sudah berada di kamar apartemen, Tendo pun mulai kepikiran dengan keadaan sohibnya cuy. Tendo juga merasa bersalah sebab sebelumnya sempat memarahi si Kencho ini. Tendo pun kemudian menghubungi Kencho, barangkali dia masih bertahan. Benar saja, Kencho berada di sebuah kafe remang-remang dan terjebak di sana. Buset dah, masih sempet-sempetnya nih orang. Kencho pun lantas mengatakan kepada Tendo jika hidupnya mungkin tak akan lama lagi. Mendengar perkataan itu orang, Tendo pun menjawab jika dia akan menyelamatkan Kencho dari sana. Tendo pun kemudian kembali menulis keinginannya yaitu menyelamatkan sohibnya dan meminta maaf kepadanya dan lalu bergegas pergi. Saat sudah hampir sampai, ia pun dihadang oleh banyak sekali zombie yang menghalangi jalannya. Mengingat pengalaman sebelumnya, Tendo pun melemparkan sebuah pemutar musik ke arah para zombie dan benar saja, rencana Tendo pun ternyata berhasil cuy. Pada akhirnya, Tendo pun berhasil menemui Kencho dan meminta maaf kepadanya. Tendo pun mengatakan jika dia tak seharusnya memarahi Kencho yang sedang memberi nasihat.
Berhubung ini sohib satu-satunya, Kencho pun memaafkan perilaku Tendo sebelumnya, cuy. Mereka berdua pun lantas dengan segera pergi dari sana. Sebagai bentuk terima kasih, Kencho mengajak Tendo untuk mampir ke restoran tempat kerjanya yang tak jauh dari sana. Kencho pun memasak berbagai makanan yang sangat enak untuk sohibnya itu, cuy. Saat Kencho membuka buku 100 keinginan milik Tendo, dia merasa terharu sebab terdapat keinginan Tendo yang ingin menyelamatkannya. Di keinginan selanjutnya, Tendo menulis keinginan yang cukup aneh, cuy, di mana dia ingin menjadi pahlawan super yang bisa menyelamatkan banyak orang. Merasa berhutang budi, Kencho pun lantas mengatakan jika dia akan membantu Tendo untuk mewujudkan keinginan itu. Keesokan harinya, mereka pun berencana menuju suatu tempat bernama Aquarium Paradise, di mana di sana terdapat kostum yang anti dengan benda tajam dan bahkan gigitan dari hiu sekalipun, cuy. Mereka pun menyiapkan perbekalan terlebih dahulu dengan pergi ke supermarket terdekat. Setibanya di sana, mereka berdua pun malah melihat beberapa orang yang dikejar oleh sekumpulan zombie. Tendo dan Kencho pun berusaha menyelamatkan beberapa orang yang masih belum tergigit. Tak disangka ulam pun tiba, Tendo melihat wanita sebelumnya yang dia temui di sebuah toko. Mereka pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan 4 orang yang diantaranya 2 orang pramugari dan 1 orang kang supir bus yang ternyata mereka juga hendak menuju ke Aquarium Paradise, cuy. Menurut informasi yang mereka terima, di sana menyediakan perlindungan bagi semua orang yang masih selamat. Yang nggak ngotaknya, cuy, sopir tersebut ternyata menyembunyikan luka gigitan zombie di tangannya. Ya sudah barang tentu ya kan, pada malam harinya, sang sopir itu berubah menjadi zombie dan langsung menggigit kedua dedek gemes ini, cuy. Singkat cerita, mereka bertiga pun langsung kabur dari sana dengan sebuah mobil, karena kondisi Tokyo telah kacau dan langsung menuju ke Aquarium Paradise. Ngerasa kalau tak kenal maka tak sayang, wanita sebelumnya pun berterima kasih kepada Tendo dan langsung memperkenalkan diri, dan nama wanita itu adalah Shizuka. Merasa sedang berbunga-bunga dan gak mau kehilangan momentum, Tendo pun kemudian membuat keinginan selanjutnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan sebelum tiba di Aquarium Paradise. Mereka bertiga pun saling menikmati berbagai kegiatan yang merupakan keinginan dari Tendo. Hari demi hari mereka habiskan untuk bersenang-senang bersama. Mereka bertiga pun mulai semakin dekat dan menjadi bestie satu sama lain. Di hari ke-10, mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Namun saat di tengah jalan, mobil yang mereka kendarai melindas jebakan yang melintang, sehingga membuat mereka pun mengalami kecelakaan, cuy. Saat mulai sadarkan diri, berdirilah Kosaki di hadapannya dan langsung mengucapkan selamat datang kepada Tendo. Kosaki pun berkata jika tempat ini sebelumnya merupakan tempat syuting timnya. Namun, setelah wabah zombie ini menyebar, dia memutuskan untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat perlindungan. Ia juga menunjukkan bahwa di tempat ini juga ada banyak sekali stok ikan yang dapat mereka gunakan sebagai makanan. Di tempat itu, Tendo juga melihat kedua orang yang merupakan tetangganya sebelumnya, yang ternyata berhasil selamat dan sehat walafiat. Tendo kemudian diajak Kosaki untuk berkeliling ke berbagai ruangan. Di sana, Tendo melihat banyak sekali orang-orang yang diperbudak oleh Yamaguchi dan Yoshida atas permintaan Kosaki. Kosaki pun menjelaskan jika dia tetap menerapkan aturan seperti di perusahaan mereka terdahulu dan kembali menempatkan Tendo sebagai pelayan alias Romusa. Saat makan malam berlangsung, Kencho tak sengaja melihat Tendo tengah diperbudak. Ia pun berniat menghajar Kosaki, namun berhasil dicegah oleh kedua orang tetangga Tendo ini, cuy.
Keesokan paginya, Kencho dan Shizuka yang berhasil menemukan kembali mobil mereka pun langsung memperbaikinya dan mengajak Tendo untuk kabur dari sana. Namun yang anehnya, di sini Tendo malah langsung menolaknya. Nah, ibarat kedokteran gitu deh. Di lain pihak, salah satu anak buah Kosaki melakukan sebuah keteledoran di mana ia pun membuat sekumpulan zombie memasuki pagar pembatas dan lebih parahnya lagi, berhasil menginfeksi hiu di sana. Shizuka mendatangi Tendo dan berusaha membujuknya. Ia pun lantas mengatakan jika Tendo telah melupakan 100 keinginannya yang menjadi tujuan awal dirinya. Tendo pun harus pergi dari sini jika dia ingin mewujudkan 100 keinginannya itu, cuy. Berkat pujuk rayu nan manja Shizuka, Tendo pun akhirnya sadar dan memutuskan untuk keluar dari sana. Dari arah depan, sekumpulan zombie pun mulai menyerang dan membuat kekacauan. Kosaki yang ketakutan pun malah meninggalkan kedua tangan kanannya dari sana, sementara Tendo berusaha menyelamatkan semua orang dari serangan para zombie, cuy. Kencho pun langsung memarahi Kosaki jika dia sangat penakut sekali dan tak sesuai dengan sikapnya sebagai seorang pemimpin. Tak lama kemudian, dari arah belakang muncullah hiu zombie yang memiliki kaki dari zombie yang dimakannya. Tendo pun menemukan kostum yang dicarinya selama ini. Tendo pun kemudian memakainya dan berusaha menyelamatkan Kosaki yang tengah terdesak walau si bapak ini selalu jahat kepadanya. Ya salah. Tendo bersama Kenzo dan juga Shizuka pun berjuang mati-matian agar bisa membunuh zombie itu, cuy. Mereka pun saling bekerja sama dan menyingkirkan satu persatu zombie hingga menyisakan hiu yang cukup merepotkan ini, cuy. Shizuka yang teringat jika kelemahan hiu ada di hidungnya, dia pun memiliki ide untuk membuat listrik alternatif, cuy, menggunakan kedua baterai dan lalu memberikannya kepada Tendo. Pada akhirnya, rencana Shizuka pun ternyata berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tendo pun berhasil membunuh hiu zombie yang sangat ganas itu, cuy. Kencho! Esokan paginya, mereka semua termasuk para anak buah Kosaki pun memutuskan untuk pergi dari sana. Kosaki lalu memohon kepada Tendo agar dia tak pergi, namun Tendo meminta maaf dan mengatakan jika dia lebih baik pergi daripada harus menjadi budak si Kosaki ini, cuy. Di akhir film, Tendo menyuruh Shizuka dan juga Kencho untuk menulis keinginan mereka di buku dan menjadikannya sebagai tujuan mereka selanjutnya. Tendo yang merasa jika menyelamatkan orang sangat menyenangkan, dia kembali menulis berbagai keinginan tentang menyelamatkan berbagai orang dan kemudian film pun berakhir. Oke cuy, itulah sedikit rangkuman tentang film kita kali ini. Overall, dari keseluruhan alur cerita sangat kontras perbedaannya dengan film-film zombie lain yang selama ini melekat pada kesan seram dan tragis di mana banyak adegan yang sangat memanjakan mata. But not bad lah ya menurut Mimin, sebagai variasi mungkin jenuh juga kali ya kalau kesan-kesannya gitu-gitu aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Akhir kata, jangan lupa like dan subscribe-nya cuy sebagai penyemangat Mimin selanjutnya. Bye-bye.